Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini menjelang puasa 1445 Hijriah, persis 1 hari menjelang puasa. Saya justru ingin ngobrolin buku Seteru Berjamaah, Seteru ya bacanya, Seteru Berjamaah, Interaksi Kekuasaan dan Gerakan Dakwah, Interaksi Kekuasaan dan Gerakan Dakwah oleh Yusuf Maulana. Ini terbitan 2018 ya. Penerbitnya Sabuk Pustaka ya, dari Malang. Saya sih belinya dari Kopi Rembuk yang Jogja itu ya. Biasalah. Kalau teman-teman nanti boleh kalau mau penasaran dengan bukunya boleh dicari searching Yusuf Maulana dulu ya. Ini penulis yang cukup aktif di menuliskan cerita-cerita atau tentang gerakan-gerakan dakwah dalam kontemporer ya. Dia seorang yang cukup banyak membaca sejarah. Nah karena itu buku yang saya pegang saat ini, seperti biasa ini foto buku, bukan review buku secara serius. Hanya tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya menikmati buku ini. Ini buku sebenarnya sudah cukup lama saya baca ya. Saya baca ulang lagi karena tertarik. Sebenarnya salah satu pemantiknya adalah menjelang Ramadan masuk biasanya ada perbedaan pandangan antara kapan hilal gitu ya. Ada yang pakai hisab, ada yang pakai ruqyah. Perbedaan-perbedaan itu kan sering memantik recik-recik di antara kita, dan saya pikir buku ini termasuk yang cukup menjelaskan itu. Walaupun, nah ini sekarang bocoran aja lah. Saya nggak akan cerita satu-satu karena ini rentang gitu. Ceritanya cukup lebar gitu. Jadi ada sekitar 43 judul di buku ini, atau mungkin 44 karena di terakhir itu ada di depan belakang. Di 45 ya, depan ada prakata, di belakang ada penutupnya. Itu dalam bentuk tulisan juga. 43 tulisan itu ini dia menukil banyak kisah-kisah, fragmen-fragmen kecil dalam sejarah. Ini khasnya Yusuf Maulana. Kalau teman-teman pernah membaca karya Yusuf Maulana itu dia sering menulis dengan gaya seperti ini. Ya paling tidak di beberapa buku yang saya sudah punya ya. Ini Seteru Jamaah, dan setelah ini adalah lagi yang mungkin pernah saya bahas di buku ya. Yang berjamaah lagi walau tak serumah. Ini sebenarnya setelah ini ya. Ada lagi buku yang menarik itu Mufakat Firasat ya. Mufakat Firasat juga mirip, dia nukilan-nukilan kisah itu. Saya juga kayaknya pernah bahas di buku. Di nukilan-nukilan fragmen dalam sejarah yang menginspirasi, dia comot satu-satu gitu. Nah nanti kita lihat benang merahnya saja, karena saya nggak mungkin menceritakan satu-satu ya. Di 43 judul itu dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu pertama genangan prasangka, yang kedua itu menepikan kenangan, yang ketiga memungut kemenangan. Bagus ya, puitik ya, seperti khasnya Yusuf Maulana ya. Bahkan di pembukanya, prakatanya itu di iftitah, dia memberikan judulnya iftitah ya. Itu kalimatnya indah ya. Bukan di iftitah, malah di prakata ya. Di prakatanya itu ada istilah buku ini mengajak kita berpikir. Kalau menurut saya nih ya, versi saya, buku ini mengajak kita berpikir. Jadi karena banyak kisah-kisah yang dibaca terus oh iya ya. Nanti mungkin beberapa kisah saya bacakan ya, tapi nggak semuanya. Kalau bahasanya penulis itu dia menyebutnya buku ini membuka minda dan menghadirkan perdebatan menarik yang merangsang ghiroh, khususnya bagi kaum muda dalam persoalan penting. Menurut saya menarik ya. Kata minda ini kan sudah nggak banyak dipakai, padahal menurut saya menarik. Minda ini pikiran ya. Kalau dalam ini termasuk bahasa serapan ya, minda, tapi dalam bahasa kita. Jadi memang ini tuh memantik pikiran kita, termasuk perdebatan gitu, yang berbeda-beda. Bahkan di pembukanya itu diceritakan bagaimana kisah seorang Haji Rasul, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah, ayahnya Hamka, yang mengikuti sepak terjang Hosyokro Aminoto tapi tidak mengikuti
syarikat Islam, tidak mau bergabung dalam syarikat Islam, sampai akhirnya anaknya justru yang bergabung. Lalu bagaimana seorang Agus Salim, temannya Hos Cokro ya Pak, mungkin murid juga ya, muridnya Hos Cokro yang sebenarnya seorang yang tidak terlalu nyaman dengan pengkultusan Hos Cokro Aminoto. Di buku ini ada beberapa kisah tentang Hos Cokro Aminoto dengan murid-muridnya yang akhirnya menyebar dalam berbagai aliran gitu ya. Ada yang ke kiri banget menjadi Partai Komunis Indonesia, ada yang di kanan sekali bahkan menerbitkan Masyumi dan ini alirannya yang ke arah Masyumi, dan ada juga yang justru sangat nasionalis. Jadi murid-murid Hos Cokro yang berbeda-beda ini termasuk dibahas di sini. Terus di sini ada kalimat yang bagus menurut saya apa ya? Ya, jadi ini adalah sebuah kalimat yang bukan debat kusir, tapi dia mengajak untuk mengangkat hal-hal yang terkait dengan kelangsungan umat. Nanti saya termasuk yang ada pikiran-pikiran yang terlintas di pikiran saya setelah membaca buku ini dan berbincang dengan teman-teman terkait buku ini. Tapi saya main comot dulu ya, sekarang kisah-kisah yang ada di dalamnya ya. Mungkin yang menarik tuh apa ya? Yang agak memaafkan intaian lawan. Ini agak mengharukan sih. Saya termasuk terinspirasi. Bagaimana kisah seorang M. Nasir dari Partai Masyumi ya, yang akhirnya ke Timur Tengah, cenderung mengasingkan ke Timur Tengah ya. Terus dia ada seorang muridnya yaitu Sohirin Muhammad ya, Sohirin Muhammad Solihin yang dia kuliah di Al-Azhar Mesir dan sering bertemu dengan Nasir. Pada suatu saat karena dia ada acara di Jeddah ya, Jeddah pokoknya di Arab Saudi, dan ternyata memang pemerintah Indonesia ini mengirimkan seorang intelijen, dan kita pergerakan Islam di sana sudah paham intelnya yang mana itu sudah tahu. Jadi ada satu intel yang dimasukkan ke tugasnya, dia mengawasi M. Nasir selama di sana gitu. Nah, ada informasi si intel ini sakit, bahkan koma gitu ya. Terus akhirnya si Sohir ini menyampaikan ke M. Nasir gitu, ada kabar gembira bahwa intelijen di sini sedang koma gitu. Intelnya lagi koma nih Pak. Jadi kabar gembira. Tapi ternyata justru M. Nasir, ayo kita tengok dia katanya. Jadi M. Nasir justru malah mau nengok intel yang sedang sakit itu. Lah gimana sih Bah? Abah ya, manggilnya kan Abah. Dia kan musuh kita katanya. Tapi dia muslim, dia memiliki hak untuk ditengok. Apalagi ini kan di rantau ya, ada di Timur Tengah bareng sama. Akhirnya Sohir ini mau menemani M. Nasir untuk membesuk intel kita ini, intelijen kita ini. Dan luar biasa justru intel ini sangat terharu ya, bahkan menangis ketika ketemu dengan M. Nasir, karena dia udah tahu M. Nasir pasti benci dia karena ketahuan dia intelnya. Terus dia mengatakan, orang yang paling saya benci ternyata orang yang paling sayang pada saya katanya. Sahabat-sahabat kami satu aliran tak ada yang berkunjung pada saya. Ini oposisi yang benci pada saya, dia yang paling sayangi saya katanya. Jadi dia terharu. Begitulah ini luas dan luasnya M. Nasir ya dalam tetap menjenguk ya bahkan orang-orang ini. Nah ini kisah yang menurut saya ya sederhana tapi seru ya. Lalu banyak lagi kisah-kisah perbedaan tentang ya tadi saya ceritain ya, ada yang di dalam negeri itu adalah kisah Hos Cokro ya, atau di luar negeri banyak sekali beberapa hal tentang kisah khalifah ya, perseteruan intrik-intrik antar aliran di dalam perseteruan. Terus ada seorang yang menginspirasi ini di tulisan-tulisan akhir ini, seorang namanya Sahnun, gelarnya itu Sahnun. Sahnun itu jenis burung di Maroko ya, tapi dia terkenal karena dia itu apa adanya. Jadi gelar itu diberikan kepada seorang dengan nama Abdussalam bin Sa'id bin Hubaib At-Tanuhi.
Dia ini seorang imam ya di mazhab Maliki di kawasan Afrika, dan dia seorang yang strike ya, tetap memegang teguh kebenarannya dengan siapapun. Makanya ketika dia adanya jaminan sekiranya dia memproses hukum kepada keluarga penguasa, dikenal sosok yang tidak mau kompromi ya, tidak bisa dibeli ya. Jadi ini cerita ini ya, bagaimana seorang Sahnun ya, sosok seorang Imam Sahnun ya, dia akhirnya menulis buku Al-Muwaddah Az-Zuhud ya, bagaimana dia tetap puritan ya. Jadi sikapnya dianggap puritan, tapi dia justru gigih menjaga komitmen di tengah tekanan penguasa ya. Tapi dia bersandarnya pada konstelasi logika masyarakat ya. Jadi dia, kalau si Yusuf Maulana ini mengangkat bahwa kisah tentang Sahnun ini menjadi layak kita baca ulang gitu, bagaimana kondisi kita di sini. Harusnya tokoh-tokoh kita mulai mempelajari ini, memahami seperti apa. Jadi kita tetap kekeh, tapi bisa memahami perbedaan-perbedaan pandangan di dalam masyarakat. Dan banyak kisah-kisah lain ya. Saya tadi itu milih cerita yang mau saya ceritain, kayaknya semuanya seru nih, semuanya seru. Ya, tapi ini saya sambung dengan perbincangan tentang perbedaan tadi ya. Walaupun saya tadinya ingin cari dalil di buku ini ya, tapi ternyata memang buku ini seperti kata penulisnya, ini tidak memberikan solusi mentah-mentah gitu, tapi justru kita dibiarkan tadi membuka pikiran bagaimana ketika kita menyikapi satu perbedaan. Contohnya tadi perbedaan antara mau hilal yang mana gitu kan. Kemarin ada percakapan dengan teman, biasanya kan standarnya begitu ya, kalau yang sekarang udah jelas memutuskan hari sudah menetapkan kapan dimulai hari Ramadan kan dari Muhammadiyah, lalu organisasi ormas lain dan bersama pemerintah tetap menunggu sidang itsbat gitu ya. Jadi ada dua pandangan itu. Tentu beberapa teman, atau ini waktu kemarin berbincang dengan teman tuh, mengapa nggak ngikut aja gitu loh, kita sandarkan aja ini wilayah ini ke pemerintah gitu ya. Ya sepertinya ya memang bagus juga itu kan, kita serahkanlah pada yang berwenang untuk menetapkan gitu. Oh bahwa menurut pemerintah Lebaran tanggal ini selesai gitu ya. Tapi ketika berpikir bagaimana menyatukan yang tidak sependapat dengan pemerintah, ini kan sebenarnya potensi masalah kan. Jadi kalau kita lihat di kisah-kisah perseteruan berjamaah ini, perbedaan-perbedaan ini, ketika perbedaan itu tidak ditampung, bahkan pemerintah itu menetapkan ruang-ruang yang sebenarnya masing-masing warga itu masih bisa memberikan, masih ada peluang untuk berbeda, tapi dikunci, kan itu justru memantik konflik kan. Contoh misalnya beberapa kisah khalifah yang berbeda aliran dengan umatnya, dengan masyarakatnya, justru mulai ketika berpikir akan menyatukan itu justru akhirnya memantik pertumpahan darah karena penangkapan ulama, kan karena itu berbeda pandangan. Sementara padahal kalau misalnya dari pihak negara yang secara formal ini bisa menampung perbedaan itu dan dia menetapkan sesuai dengan yang pemerintah tetapkan, tapi memberikan ruang pada perbedaan itu sehingga ngalir saja jalan kan. Saya sampai menulis satu puisi sebenarnya, tapi kayaknya tidak saya siapkan untuk saya baca di sini ya. Yang jelas di situ puisi itu pesan saya bahwa jangan-jangan perpikiran untuk menyatukan pendapat kita itu adalah godaan yang sebenarnya menjadi pintu masalah di kemudian hari ketika kita berpikir mau nyatuin ya. Bukankah kata toleransi itu terlahir pada kesadaran bahwa kita memang pasti berbeda gitu, sehingga memberikan ruang perbedaan itu menjadi solusi gitu agar tidak terjadi konflik yang terlalu keras. Termasuk di beberapa buku-buku Yusuf Maulana tentang perseteruan jamaah ini, sebenarnya kalau lihat benang merahnya itu
justru memberikan ruang atas perbedaan itulah bisa jadi menjadi solusinya. Dan demokrasi memberikan ruang itu. Demokrasi itu kan ruang orang beda ngumpul bareng, duduk bareng, lalu melakukan aktivitas demokrasi, entah itu pemilihan, entah itu musyawarah, entah itu kan bagian dari demokratisasi. Dan karena kesadaran bahwa memang harus berbeda, memang mau nggak mau kita beda, kan latar belakang kita, pikiran kita, bacaan kita, keyakinan kita berbeda. Bolehlah nyambung dengan Malaka Project yang sekarang lagi marak ya, teman-teman anak muda berkumpul di Malaka Project yang salah satu materinya itu tentang buku Hutan Malaka di bab-bab awal tentang logika mistika. Logika mistika itu ketika kita meyakini, merasa berlogika ya, beralasan tapi dengan sandaran yang tidak realita objektif gitu. Sebenarnya kalau mau dihubungkan sama yang barusan ini, jadi gini, perbedaan itu ruang-ruang yang intersubjektifnya masih ada gitu. Tapi ketika realitas objektif ya sebenarnya clear gitu. Kalau kita bersandar pada logika yang tepat, kita akan bertemu di titik kenyataannya, faktanya memang demikian gitu. Tapi ketika di ruang intersubjektif gitu, ya wajar kalau berbeda gitu. Sehingga akhirnya kita bisa letakkan, perbedaan itu di mana sih? Gitu. Ya ketika bicara 1 ditambah 1 sama dengan 2 lah, kita kan nggak mungkin berselisih. Itu realita objektifnya clear gitu. Nah mungkin ruang-ruang itu yang bisa jadi kalau mau dikunci gitu, dikuncinya itu pada realita objektifnya. Tapi kalau intersubjektifnya ya mau nggak mau, itu kan kayak misalnya pandangan, kesopanan, cara pandang itu kan bisa jadi akan sangat banyak. Ya termasuk ngomongin yang kembali ke hilal tadi kan, ketika bicara tentang melihat itu melihat langsung gitu. Tapi kalau yang hisab kan sebenarnya dengan melihat dari pikirannya kan. Ketika dihitung, ngelihat di monitor, ngelihat di sistem ilmu falak itu kan ketahuan tuh derajatnya udah masuk. Ya itu kan sebenarnya kita sudah lihat juga gitu. Dengan pengertian itu tentu akan jadi beda gitu. Jadi memang suatu yang wajar jika berbeda. Sorry jadi kemana-mana. Semoga bisa diterima dengan baik. Ya, ketemu di Ramadan. Insya Allah saya Ramadan mau mencoba mengkhususkan ya di setiap harinya saya akan ngomongin satu buku, kecuali sampai masuk ke hari ke-21 ya. Karena di 10 hari terakhir insya Allah kita mungkin saya nggak lagi berkonten gitu. Mungkin harapannya bisa lebih fokus ke masjid. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.